Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berkat rahmatnya, berkat nikmat dan ridhonya, alhamdulillah, kita semua masih diberi kenikmatan oleh Allah untuk bersama-sama masih menghirup udara segar bulan Ramadan di pertengahan 10 hari yang kedua pada saat ini. Mudah-mudahan Ramadan kita benar-benar bermakna bagi kita. Mudah-mudahan Ramadan kita benar-benar dapat merubah kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat beserta salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan bumi dan bumi pun bergerak-gerak, bumi tidak tenang. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menciptakan gunung-gunung. Demikian itu diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Ketika bumi ini masih bergerak-gerak, kemudian Allah menciptakan gunung-gunung. Dan setelah gunung ini diciptakan, diletakkan di muka bumi, maka tenanglah bumi ini. Melihat kejadian ini, malaikat-malaikat Allah takjub, heran. Dan kemudian dia bertanya kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, apakah di antara makhluk-makhlukmu ini ada yang lebih hebat daripada gunung? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, ada, yaitu besi. Maka para malaikat pun bertanya, ya Tuhanku, apakah ada di antara makhluk-makhlukmu yang lebih hebat daripada besi? Allah menjawab, iya, ada, yaitu api. Para malaikat bertanya pula, ya Tuhanku, apakah ada di antara makhluk-makhlukmu sesuatu yang lebih hebat dari api? Allah menjawab, ada, yaitu air. Para malaikat bertanya lagi, ya Tuhanku, apakah ada yang lebih hebat daripada air? Allah menjawab, iya, ada, yaitu angin. Malaikat kemudian bertanya lagi, ya Tuhanku, apakah ada makhluk yang lebih hebat daripada angin? Lalu Allah menjawab, iya, ada, yaitu anak Adam yang mengeluarkan sedekah dengan tangan kanannya seraya menyembunyikan tangan kirinya. Ini lebih hebat daripada angin. Kaum muslimin rahimakumullah. Dari sedikit kisah dalam hadis ini yang tertulis dalam kitab Durratun Nasihin ini, Allah menceritakan betapa sedekah itu lebih hebat daripada gunung, lebih hebat daripada besi, lebih hebat daripada api, lebih hebat daripada air, lebih hebat daripada angin. Karena setinggi apapun gunung, sekuat apapun gunung, bisa hancur karena ada
besi. Dan besi bisa hancur, bisa luluh, bisa mencair karena adanya api. Begitu juga api bisa padam karena air. Dan air pun bisa kalah dengan angin. Maka dari itu, ini hebat-hebat tapi masih lebih hebat sedekah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sedekah ini memiliki kekuatan yang pengaruh yang sangat penting. Maka dari itu, sebaiknya kita melanggengkan sedekah. Tentunya sedekah yang seperti itu adalah sedekah yang memenuhi syarat. Yang pertama, yaitu hendaklah kita menyembunyikan sedekah kita, atau kita menghindari dari riya dalam bersedekah. Yang kedua, hendaknya kita tidak menyebut-nyebut atau menyakiti hati orang lain atau orang yang kita beri sedekah. Yang ketiga, hendaklah sedekah itu keluarkan dari harta yang terbaik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta yunfiqu mimma tuhibbun. Bahwa sekali-kali kamu tidak sampai kepada kebaikan yang hakiki atau yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian hartamu yang kamu cintai. Yang dinafkahkan, yang disedekahkan adalah benda-benda, barang-barang, harta yang masih kita suka, yang masih kita cintai. Sehingga orang lain pun akan senang menerimanya. Bukan barang-barang yang sudah menjadi sisa. Yang keempat, hendaklah kita bersedekah dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang gembira, wajah yang nampak tidak terpaksa, agar yang menerima pun merasa dia senang menerima sedekah kita. Yang kelima, hendaklah kita cermat memilih tempat bersedekah atau memilih orang yang kita sedekahi, yaitu terutama adalah orang-orang fakir miskin yang soleh, orang-orang fakir miskin yang beriman. Karena dengan mereka beriman, sedekah kita akan digunakan untuk melakukan taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ada sebuah cerita dulu di zaman Bani Israel. Pernah ada musim paceklik dalam beberapa tahun. Orang-orang kesulitan, dan di situ ada seorang wanita yang memiliki sesuap roti. Roti ini akan dimakan dan telah dimasukkan ke dalam mulutnya. Tiba-tiba di pintu datang seorang pengemis, seorang peminta-minta. Peminta-minta itu mengatakan, demi Allah, berikan aku sesuap makanan. Maka dia keluarkan roti itu dari mulutnya, dia berikan kepada pengemis tersebut. Dan setelah itu wanita ini pergi untuk mencari kayu bakar di hutan dengan membawa anak kecilnya. Di tengah hutan anak kecilnya ini dibawa lari oleh seekor serigala. Wanita ini menjerit, wanita ini mengejar serigala tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk mengeluarkan anak ini dari mulut serigala dan kemudian mengembalikan kepada ibunya. Seraya malaikat ini berkata, hai hamba Allah, relakah kamu sesuap dibayar dengan sesuap? Artinya pahala dari sedekah sesuap roti ini bisa menyelamatkan anaknya yang dibawa oleh serigala. Demikian pula dalam kisah yang lain pernah juga diceritakan bahwa ada seekor elang yang datang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam bin Dawud alaihissalam. Elang ini mengadukan bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki yang memiliki pemilik pohon, sebuah pohon, sedang selalu mengambil anak-anaknya dari pohon tersebut yang memang ditetaskan di atas pohon tersebut. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam yang memang bisa berbicara dengan hewan, yang bisa berbicara dengan bangsa jin, ini memanggil pemilik pohon tersebut dan memberi nasihat serta mencegahnya agar
pada tahun depan dia tidak lagi mengambil anak-anak burung tersebut. Maka pada saat itu pula Nabi Sulaiman memerintahkan kepada 2 setan agar ketika tahun depan nanti datang, sedang orang tersebut mengangkat anak-anak burung itu dari atas pohonnya, maka agar orang tersebut dibelah menjadi 2, dilempar ke barat yang sebagian dan dilempar ke timur yang separuh. Tatkala datang pada tahun berikutnya, pemilik pohon ini pun dia lupa akan nasihat Nabi Sulaiman. Dia angkat anak-anak burung tersebut dari pohonnya. Tapi sebelumnya dia telah menyedekahkan sesuap roti kepada orang miskin. Dan pada akhirnya setan pun tidak berani mengganggu orang tersebut. Setan kemudian dipanggil oleh Nabi Sulaiman akan diberi hukuman. Sulaiman ini bertanya, kenapakah kalian tidak melakukan apa yang aku perintahkan pada kalian? Kedua setan ini menjawab, ya Nabi Allah, sesungguhnya tatkala pemilik pohon ini hendak memanjat pohon, kami pun bermaksud menangkapnya. Akan tetapi dia telah bersedekah kepada seorang laki-laki muslim dengan sepotong roti. Maka Allah mengirim kepadanya 2 malaikat. Dan malaikat itu masing-masing menangkap kami berdua. Yang satu kami dilempar ke barat, yang satu kami dilempar ke timur. Kaum muslimin rahimakumullah. Dari penjelasan dan kisah ini kita tahu betapa dahsyatnya pengaruh kekuatan sedekah. Maka sedikit atau banyak mari ketika kita punya hajat, ketika kita mohon pertolongan kepada Allah, ada baiknya kita menggunakan sedekah ini sebagai wasilah. Kita berikan kepada orang-orang miskin, kita berikan kepada orang-orang fakir, kepada anak-anak yatim di panti asuhan, kita berikan di masjid-masjid, di musola-musola, madrasah-madrasah, pondok-pondok pesantren, seraya untuk memperkuat doa dan hajat kita agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita karena kita bersedekah atau wasilah atau perantara kita melakukan sedekah. Demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.